dosen dan guru penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan 2025 Batch 2. Perkenalkan, nama saya Fariha, SPDI. Saya adalah seorang guru di SD Negeri Palengaan Lauk 1, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 Batch 2. Program Studi Pendidikan Agama Islam di LPTK UIN Madura, Pamekasan. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 9 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Negeri Palengaan Lauk 1, Palengaan, Pamekasan. Praktek pembelajaran kali ini saya laksanakan pada kelas 5 dengan materi Aku Anak Soleh bab 3 dengan model pembelajaran Discovery Learning. Mohon doa dan dukungan. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Sebelum kita memulai pelajaran, kita sebaiknya berdoa bersama. Dengan berdoa, insya Allah akan selalu melindungi kita dari mara bahaya. Silakan untuk ketua kelas maju ke depan. Kembali. Yuk kita bersama-sama baca surah-surah pendek. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, Ibu absen dulu ya. Kalila, ya. Ana, Al-Farisi. Untuk selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipandu oleh Ana. Ayo silakan maju ke depan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jaringanku ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu.
kemarin kita belajar tentang apa? Asmaul Husna. Apakah kalian masih ingat? Masih ya. Kalau ibu tanya, siapa yang ingat nama Allah yang memiliki arti Maha Pengasih dan Maha Penyayang? Ayo, ayo, ayo. Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Yang kedua, apakah kita sebagai manusia boleh membeda-bedakan? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena kita sesama manusia harus saling menghargai. Sebagai anak yang soleh dan soleha, kita semua harus saling menghargai. Tidak boleh mengejek, tidak boleh menjelek-jelekkan teman satu sama lain. Kita harus saling menghargai, tidak boleh membeda-bedakan ya. Nah, untuk materi hari ini kita belajar bab 3, aku anak yang soleh. Nah, ini tujuan pembelajaran menjelaskan arti sikap menghargai, menyebutkan contoh menghargai perbedaan, menjelaskan makna manusia sebagai khalifah, dan menyebutkan tugas manusia sebagai khalifah di bumi. Nah, sikap saling menghargai ini kita di sini banyak apa? Agama, berbeda agama, suku, bahasa, dan budaya. Kita harus menjadi satu. Harus saling menghargai. Supaya kita tetap semangat, kita ice breaking dulu ya. Nah, lihat gambar berikut ini. Ini gambar 3.1. Gambar apa, Nana? Beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah itu sudah termasuk anak yang soleh. Perhatikan video berikut ini. Toleransi beragama. Liburan panjang akhir sekolah tiba. Indra memanfaatkan liburan yang cukup panjang itu untuk dikitan. Kitan adalah hal yang wajib bagi laki-laki muslim. Semoga lekas sembuh ya Indra. Keluargaku mengadakan syukuran hitam. Siap. Acara kitanan menanti ada pengajiannya juga, Mbak. Apakah harus pakai jilbab? Apakah aku juga harus pakai sarung dan peci, Indra? Tidak perlu, Donita, Okto. Yang penting kalian pakai baju yang sopan saja. Tapi kan nanti semua tamu pasti pakai hijab, Ndra. Aku malu. Iya. Iya, mereka baik kok. Oke lah kalau begitu. Hari Sabtu pun tiba. Hari dilaksanakannya syukuran hitanan Indra. Acara dimulai. Indra melantunkan ayat suci Al-Quran dalam acara rekaman tersebut. Nadia juga hadir dengan memakai jilbab. Ia menyimak pengajian tersebut. Sementara itu, Donita dan Okto berada di dekat Nadia. Mereka menemui teman-temannya. Dia menghidangkan banyak sekali cemilan. Terima kasih buat kehadirannya ya teman-teman. Maaf menunggu lama. Khitan adalah hal yang wajib bagi laki-laki muslim. Semoga lekas sembuh ya Indra. Iya Pak. Terima kasih. Aduh. Tidak apa. Kalian kan juga sudah kenal sama ayah
Hari Sabtu pun tiba, hari dilaksanakannya syukuran hitanan Indra. Berakhir. Indra menemui teman-temannya. Dia menghidangkan banyak sekali cemilan. Terima kasih buat kehadirannya ya teman-teman. Maaf menunggu lama. Cuma sebentar kok. Hei, semua snack ini aku sediakan khusus untuk kalian. Ya toh, di Islam khitan hukumnya wajib untuk laki-laki dan dilakukan ketika anak sudah cukup umur. Biasanya sih di umur 3 sampai 10 tahun. Tujuannya agar selalu terjaga kebersihannya demi sahnya pelaksanaan ibadah harian. Oh gitu ya. Mereka terus asik mengobrol selepas pengajian, hingga tiba-tiba Kak Indra. Weh, Dek Zahra, baru datang ya? Sini Dek, kakak kenalin sama teman-teman Kak Indra. Perkenalkan teman-teman, ini Zahra, adik sepupuku. Nah, Dek Zahra, ini namanya Kak Okto. Kalau ini namanya Kak Nadia. Nah, kalau yang satu ini namanya Kak Donita. Halo kakak-kakak, namaku Zahra. Kok Kak Donita gak pakai hijab? Kau tuh juga gak pakai sarung dan peci? Ini kan acara pengajian. Zahra aja yang kecil pakai hijab kok. Aduh, itu begini deh. Kalau Zahra gak mau pakai hijab, Mama pasti bilang nanti Allah gak akan sayang sama Zahra. Jadi nanti Allah pasti juga gak akan sayang sama Kak Donita loh. Atau kakak mau pinjam jilbabnya Zahra? Aduh, Zahra ini ada-ada saja. Itu karena Kak Donita dan Kak Okto berasal dari latar belakang agama yang berbeda. Nah, Zahra, perhatikan cerita Om ya. Di Indonesia ada 6 agama dan berbagai kepercayaan yang berbeda-beda. Ada Islam, Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Setiap agama punya aturan masing-masing, tidak bisa disamakan. Ada juga berbagai kepercayaan yang bersumber dari kearifan lokal yang tersebar di seluruh Indonesia. Walaupun kita berbeda-beda, kita harus saling menyayangi satu sama lain. Tradisi menutup kepala ada di beberapa agama dan kepercayaan, bukan hanya di Islam saja. Dalam tradisi Islam, pemakaian jilbab untuk perempuan memang dianjurkan. Namun, kita tidak boleh memaksa orang lain untuk mengikuti sesuai agama kita. Ini yang namanya toleransi. Contohnya saja, Kak Donita dan Kak Okto tidak perlu memakai baju muslim seperti kita. Zahra mengerti. Seperti pelangi ya, mereka berbeda-beda, namun ketika bersatu terlihat indah. Dek Zahra memang pinter. Sapa dulu kakaknya. Ini masih ada makanan. Yuk, kalian semua ikut makan. Siap Om Nur. Kalian barusan sudah menyimak video. Apa isi dari video tersebut? Tentang perbedaan agama. Perbedaan agama itu ada agama apa saja? Islam, Protestan, Hindu dan Buddha. Konghucu, kita semua harus saling menghargai. Baiklah nak, kita lanjut materi berikutnya ya. Saling menghargai. Saling menghargai adalah sikap menerima, mengakui,
menghormati dan terbuka terhadap orang lain yang memiliki perbedaan. Dengan menghargai, kita belajar hidup bersama secara damai tanpa memaksakan kehendak sendiri kepada orang lain. Kita harus saling menghargai dan menerima, ya. Menerima apa? Perbedaan orang lain. Karena di sini kita sebagai warga Indonesia, kita banyak perbedaan, ya. Dan selanjutnya bentuk perbedaan. Ada 3 bentuk perbedaan yang harus dihargai, yaitu perbedaan apa? Suku dan budaya. Yang kedua, perbedaan keyakinan atau agama. Dan yang nomor 3, perbedaan pendapat. Ini sudah jelas, perbedaan suku dan budaya kita di sini berbeda-beda. Perbedaan suku, budaya, bahasa, ya. Dan perbedaan keyakinan agama, perbedaan agama Islam, Kristen, Protestan, Konghucu, dan apa lagi? Buddha, Katolik. Nah, banyak ya. Perbedaan pendapat. Misalkan si A mempunyai pendapat tentang Asmaul Husna, si B mempunyai pendapat lain, tapi kita harus saling menghargai. Kita tidak boleh saling bermusuhan karena perbedaan. Kita tetap satu meskipun berbeda-beda, tapi kita tetap satu tujuan. Di sini ada manfaat saling menghargai, menciptakan kehidupan yang rukun dan damai, menghindari pertengkaran dan permusuhan, menumbuhkan rasa saling percaya dan kerjasama, menjaga persatuan dalam keberagaman. Nah, akibat tidak saling menghargai, apa akibatnya kalau tidak saling menghargai? Terjadi konflik dan perpecahan, muncul rasa benci dan saling curiga, sulit bekerja sama dengan orang lain, lingkungan menjadi tidak nyaman dan tidak aman. Ini akibat saling tidak menghargai. Di sini ada manusia sebagai khalifah. Manusia adalah khalifah, yaitu wakil Allah di bumi. Tugas khalifah adalah menjaga dan mengatur bumi agar tetap sudah memberikan hati, pikiran untuk memilih yang baik, bisa memilah dan memilih antara yang baik dan yang buruk atau yang jelek, ya. Sebagai anak yang soleh dan solehah tentunya harus bisa memilih dan memilah antara yang baik dan yang jelek. Untuk selanjutnya, tugas khalifah memperluas ilmu pengetahuan dengan terus belajar sepanjang hayat, menjaga akal, pikiran, dan hati nurani untuk beribadah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mewujudkan masyarakat yang adil dan saling menolong, apalagi menjaga persatuan dan kesatuan, menjaga alam agar tetap lestari. Nah, sudah paham dengan pelajaran Ibu hari ini tentang anak soleh, ya, dan perbedaan agama. Baik, untuk selanjutnya keluarkan buku dan pulpen kalian, karena Ibu akan memberikan gambar dan kalian memberikan pendapat tentang gambar ini, ya. Ibu akan memberikan 2
2 gambar setiap satu kelompok. Ini sudah menjadi 4 kelompok. Kelompok A, kelompok B, kelompok C, dan kelompok D. Berikan pendapat kalian. Menit lagi ya. Kelompoknya ditulis ya, kelompok A, kelompok Dua menit lagi ya. Apakah sudah semua? Kelompok A ibu tanya sudah? Kelompok B? Sudah. Kelompok C sudah? Kelompok D? Sudah. Nanti setiap kelompok mempresentasikan ke depan perwakilan 2 siswa ya. Setiap kelompok ada 2 untuk mempresentasikan ke depan. Mempresentasikan hasil gambar yang barusan ibu kasih ke kalian. Baik, kelompok A, silakan siapa yang mau maju ke depan. Ya, presentasikan hasilnya. Nah, dari gambar 3, ayo gambar 4, Afif.
Nah, dari hasil gambar 3 ya, barusan apa? Memakai pakaian agama yang berbeda-beda, dan gambar 4 mengajarkan kita untuk menghargai rumah ibadah agama lain. Berarti kita saling menghargai ya. Yaitu namanya yang dinamakan berbeda-beda tapi tetap satu. Dari kesimpulan ini, dari kesimpulan gambar tersebut, kita mengajarkan meskipun berbeda-beda tapi kita tetap satu tujuan dan saling menghargai agama agama lain. Baik, tepuk tangan untuk keduanya. Dan silakan duduk kembali. Sekarang grup B, silakan maju ke depan. Dan untuk grup selanjutnya, grup D, silakan maju ke depan. Perwakilan 2 siswa. Ayo Dina, ini Pak Ali. Ayo baca Adik. Ya. Walau beda ada, tapi kita tetap sama satu tujuan. Punya Fahri? Apa? Tidak mengganggu agama lain merayakan hari raya. Kalau orang Islam itu hari raya. Kalau agama lain itu ada apa? Harinya Natal, ya. Nah, baik, dari B, kelompok B, kita beri tepuk tangan. Silakan duduk kembali. Ayo kita stringing dulu. Tepuk semangat. Masih semangat? Dari hasil presentasi barusan, kalian semua sudah bagus, kalian sudah bisa menjawab dengan benar ya. Hasil materi barusan yang Ibu sampaikan, apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, semuanya paham? Sudah paham semua? Nah, kalau sudah paham, berarti di sini kesimpulannya adalah manusia diciptakan berbeda-beda agar saling menghargai. Sikap saling menghargai membawa kedamaian. Sebagai khalifah, manusia wajib menjaga budi. Anak soleh selalu bersikap baik dan bertanggung jawab. Pelajaran hari ini sudah selesai. Bisa langsung pulang dan beres-beres dulu. Masukkan semua buku, kotak pensil, jangan sampai ada yang ketinggalan. Masukkan semua ke dalam tas, bereskan semua, jangan sampai ada kertas di meja atau di bawah bangku, jangan sampai ada ya. Nah, sudah rapi semua? Ayo, semua kertas yang ada di meja ditaruh di dalam tasnya. Kalau sudah, Ibu mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Akhiri pelajaran hari ini, kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.